Ustadz Dennis yang mengelola bisnis judinya dari Thailand mampu meraup keuntungan fantastis, yakni 80 juta rupiah per hari atau setara 24 miliar rupiah per bulan. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait dampak buruk dari keranjingan judi online hingga berita tersebut kian ramai menjadi sorotan lantaran diperbincangkan publik. Maka inilah kisah tentang petugas PPSU yang ditinggal istri bulenya karena tak tahan suka bermain judi online. Pelajar nekat todong kasir minimarket gara-gara kecanduan judi online. Seorang pria di Makassar dilaporkan ibunya karena gadaikan 3 motor keluarga hingga sederet artis yang pernah kecanduan judi. Sempat viral, menikahi bule Austria, kini petugas PPSU ditinggal istri bulenya karena tak tahan suka judi online. Rumah tangga bule asal Austria Arzum Bali dengan Bambang Irawan alias Awan yang berprofesi sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Pondok Labu akhirnya kandas di tengah jalan. Ya, Arzum Bali yang dinikahi Awan pada 2019 lalu akhirnya memilih meninggalkan sang suami dan kembali ke negara asalnya bersama kedua buah hatinya lantaran geram dan muak dengan kelakuan Awan yang keranjingan judi online. Bahkan kabarnya, Awan sampai pernah menghabiskan seluruh gajinya hanya dalam hitungan menit, serta menguras uang hasil penjualan rumah mereka sebesar 30 juta demi hobinya bermain judi online. Dan semua keluh kesah ini ditumpahkan Arzum di sosial medianya hingga mendapat sorotan dari warganet. Di hati aku masih ada dia. Aku mikir gimana caranya untuk melupakan dia setelah udah dikasih harapan, setelah udah buat aku melahirkan anak. Main lagi nggak ada berhenti, yang ada kalian yang rugi. Pokoknya pikirkan kembali. Dan buat yang nge-slot, tolong pikirkan keluarga kalian. Gak worth it banget kalian main game itu, gak ada sejarahnya. Orang jadi kaya gara-gara judi, gak ada. Jadi karena keributan itu, ceritanya istri tuh posting di Instagram gitu. Namanya lagi emosi kan ya wajar lah namanya. Keluarga kan pasti ada keributannya gitu. Jadi sebenarnya belum menggugat cerai. Kalau menggugat cerai kan itu udah mengajukan ya ke pengadilan gitu. Ini nggak ada. Jadi kita belum bisa, namanya lagi emosi ya masih ribut. Belum bisa ngomong baik-baik gitu. Nah kalau terus beberapa hari kemudian kita udah mulai adem, kita ngobrol lah baik-baik gitu. Dan akhirnya ya ketemu solusinya, udah sekarang baik-baik aja sama istri. Orang-orang ngira hasil uang kerja kerasnya Arzum 30 juta itu saya gunain untuk judi online. Padahal uang Arzum itu 30 juta dipakai buat bangun rumah itu gitu. Kasusnya itu yang dulu dia pergi ke Austria itu gara-gara saya candu. Itu dulu pas dia podcast sama Mas Afdal Yusman gitu. Jadi dia cerita, jadi nggak kuat gitu kan, saya kecanduan judi online dulu. Nah makanya dia balik ke sana, soalnya kan mau ngelahirin si Dede nih. Sosok pelajar nekat todong kasir minimarket diduga kecanduan judi online dan punya utang ke teman. MR, 16 tahun, pelajar asal Cianjur, Jawa Barat, nekat melakukan aksi penodongan dengan senjata tajam terhadap karyawan minimarket di wilayah Kampung Kebon Jambu, Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, Senin lalu. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat MR masuk ke minimarket tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli.
Namun setibanya di depan kasir, MR malah mengeluarkan senjata tajam yang disembunyikan di tasnya serta langsung mengancam kasir. Beruntung, korban berhasil meloloskan diri dari ancaman pelaku dan berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban akhirnya berhasil membekuk pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Kepada polisi, pelaku berdalih nekat melakukan aksinya lantaran kecanduan judi online, serta uang untuk membayar hutang kepada temannya. Makanya di agama kan judi nggak boleh ya. Berarti segitu besarnya pengaruh secara psikologis yang namanya judi pada orang yang emang pengen cepet kaya gitu. Padahal kan kalau saya itu sendiri emang percaya sama proses ya. Pria dipolisikan ibu di Makassar gadai 3 motor demi main judi online. Seorang ibu di Makassar mempolisikan MR, 29 tahun, anak kandungnya sendiri ke Mapolsek Mamajang lantaran menggadaikan 3 motor milik keluarga. Aksi pelaku ternyata dilatar belakangi kegemarannya bermain judi online. Ya, MR nekat melakukan aksinya menggadaikan satu persatu motor milik keluarganya seharga 2 juta rupiah lantaran butuh uang untuk memenuhi hobinya itu. Kini, MR pun meringkuk di ruang tahanan Mapolsek Mamajang dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan. Seorang ibu datang ke Polsek Mamajang membuat laporan terhadap penipuan ataupun penggelapan 3 unit sepeda motor yang mana dilakukan oleh anaknya sendiri. Untuk pengakuannya dari tersangka bahwa sepeda motor yang dijual ini digunakan untuk melakukan aktivitasnya yaitu bermain judi online. Judi online sangat-sangat berbahaya karena itu benar-benar adiktif ya. Soalnya yang gue tahu kalau misalnya judi online itu udah ada patternnya udah ada, segala macamnya itu dimaksimalin supaya orang emang ketagihan sama itu. Hanya sejumlah masyarakat yang keranjingan judi online hingga berujung rugi, jagat selebritis tanah air juga pernah mencatat sederet nama publik figur tanah air mulai dari Denny Caknan, Ustadz Denny Lim, Denny Sumargo hingga Delon Tamrin yang pernah ketagihan judi online. Maka berikut kisahnya. Denny Caknan. Sebelum menjadi terkenal seperti sekarang ini, Denny Caknan mengaku sempat kecanduan judi online selama berbulan-bulan hingga terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Lucunya, suami Bella Bonita bahkan rela berbohong dan berhutang kepada orang-orang terdekatnya guna mendapatkan modal untuk memenuhi hasratnya mengadu peruntungan di sejumlah situs judi online yang menjeratnya. Tapi sialnya, alih-alih menang dan meraih keuntungan, pelantun tebang losdol ini justru boncos, bahkan hingga berutang sebesar 120 juta rupiah. Tidak hanya itu, pria berusia 29 tahun ini sempat juga menguras uang milik sang ibunda agar bisa terus bermain judi online. Beruntung, Denny akhirnya tersadar dan berhasil melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap judi online. Aku tuh judi kenceng banget dulu. Kan dulu percetakan nih, keluar dari percetakan, aku mulai nakal judi di situ. Nakal judinya itu nggak lama bang, setahun paling, 6 bulan lah. Nakal judiku yang lama itu di darat, yang main kartu kayak gitu kan, itu kalahnya nggak seberapa. Paling uang gaji habis ya udah. Tapi setelah keluar dari pekerjaan, itu kenal online, kenal bola, bohongnya ke yang ngutangin, aku pinjem dong 40 juta untuk modal kalender. Padahal aku nggak ada job kalender waktu itu. Buat judi hilang, pinjem bos satunya lagi. Tutup lubang, balik lubang terus. Sampai 120 juta. Kelihatannya lebih banyak bersyukurnya sih. Jadi udah yang kemarin-kemarin bersyukurnya udah terlalu banyak. Jadi
Ya yang penting konsisten, bikin lagu terus upload setiap karya. Ya seperti itu aja, nggak ada target yang muluk-muluk. Denny Sumargo. Nama Denny Sumargo masuk dalam deretan publik figur tanah air yang sempat keranjingan judi, namun akhirnya berhasil tobat. Ya, sebelum dikenal sebagai salah satu YouTuber papan atas, Denny Sumargo yang pernah melakoni profesi sebagai pebasket profesional rupanya memiliki masa lalu yang cukup kelam. Dan salah satu titik terendah dalam kehidupan suami dari Olivia Alan ini adalah ketika dia bangkrut akibat kecanduan berjudi. Densu bahkan mengaku pernah menghabiskan uang miliknya dengan besaran sangat fantastis, yakni 30 miliar rupiah dari hasil bisnis impor ponsel dan berjualan tas KW bermerek hanya untuk mengadu peruntungan di meja judi. Dulu gue tuh umur 24 tuh gue punya uang 30 miliar dari hasil usaha dagang. Oke, terus? Saya dulu itu main basket gajinya nggak gede, membuat saya berpikir saya harus nyari penghasilan lain, dan ternyata dari situ rezeki saya banyak, sampai banyak banget, sampai nggak tahu diri, sampai main judi terus sampai habis. Delon Tamrin. Pemirsa silet RCTI, penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol Delon Tamrin rupanya pernah kecanduan bermain judi online dan tak malu mengakui jika dirinya pernah menjadi budak judi, khususnya judi bola beberapa tahun yang lalu. Akibatnya, ia pun sempat terlilit hutang dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan hobi judinya itu juga yang membuat rumah tangganya dengan sang mantan istrinya, Yeslin Wang, akhirnya harus kandas di tahun 2019 lalu. Mau aku di blow up kejelekan aku, judi lah apa, itu masa lalu gitu. Jangan lihat itunya, yang penting sekarang udah tutup buku, kita udah saling memaafkan. After that ya aku akan membetulkan diri gitu loh. Ustadz Denny Slim tersohor sebagai dai Buddha yang banyak diidolakan ibu-ibu, namun siapa sangka jika Ustadz Denny Slim dulunya pernah menjadi keranjingan judi online. Bahkan sampai menjadi bandar dalam kurun waktu 2014 sampai 2017. Ustadz Denny yang mengelola bisnis judinya dari Thailand mampu meraup keuntungan fantastis, yakni 80 juta rupiah per hari atau setara 24 miliar rupiah per bulan. Seperti apa Ustadz Denny yang belak-belakan soal dirinya yang akhirnya memilih meninggalkan profesi kelamnya itu? Kita punya sewa beberapa ruangan, kalau suatu saat istilahnya ada polisi Thailand, Kamboja datang, kita dianggapnya adalah di bawah subunitnya kasino si fisik itu, karena yang fisik itu punya legal. Keluar dari situ kerjasama sama orang Hong Kong, bikin web sendiri, dia ngurus web Hong Kongnya, Ogut dia pengen bikin divisi Indonya, jadi Ogut ngurus yang buat web Indonya. Saham 30% dikasih. Jadi kalau misalnya kayak contoh November 2016 didapat 600 jutaan, ya gue di 30%, 80-an. Kenyang sih buat anak umur 25 tahun. Siapa yang paling beruntung dari itu semua? Yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Daripada semua hal terjadi sesuai keinginan tapi malah tambah jauh dari Allah, ya rugi. Jadi mendingan jadi tambah dekat sama Allah.